Tampaknya pemerintah pusat serius berusaha menangani persoalan-persoalan yang timbul akibat pelarangan gereja di berbagai tempat di Indonesia. Namun persoalan masih jauh dari selesai. Di saat yang sama kita mendengar kabar sebaliknya di Purwakarta. Bupati Ane Ratna Mustika justru menyegel gereja Kristen Protestan Simalungun. Menurut Ane, penyegelan itu dilakukan karena ada keberatan masyarakat atas kehadiran gereja di daerahnya. Oleh karena itu, yang diperlukan agar pelarangan pembangunan gereja tidak lagi terjadi adalah ketegasan sikap pemerintah pusat serta keterbukaan masyarakat atas perbedaan. Pemerintah pusat rasanya sudah saatnya mempermudah pembangunan rumah ibadah dengan tidak lagi menerapkan persyaratan dalam Peraturan Bersama Menteri atau SKB 2 Menteri tentang rumah ibadah. Para pemuka agama harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Penindasan terhadap hak beribadah umat Kristen sudah berlangsung terlalu lama, dan sudah saatnya ini harus dihentikan. Pemerintah pusat harus bertindak cepat sebelum semua ini terlambat. Menurut saya, selama SKB 2 Menteri ini tidak dicabut, masalah-masalah penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia akan terus terjadi. Kenapa ada keinginan untuk menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas? Dan tuliskan juga opini kalian kenapa semua ini bisa terjadi. Tampaknya pemerintah pusat serius berusaha menangani persoalan-persoalan yang timbul akibat pelarangan gereja di berbagai tempat di Indonesia. Yang terbaru ada pernyataan penting dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang bilang pemerintah pusat akan menyelesaikan penolakan pendirian gereja HKBP Cilegon, Banten. Kasus pelarangan gereja di Cilegon ini memang jadi kabar menghebohkan. Ketika itu bahkan ada aksi massa yang melibatkan berbagai organisasi berlabel agama. Mereka menolak pembangunan gereja, bahkan wali kota Cilegon sampai menandatangani petisi penolakan gereja. Sampai saat ini belum ada satupun gereja yang didirikan di Cilegon. Salah satu alasan yang diangkat adalah Cilegon adalah daerah Islam, sehingga tidak ada tempat bagi pembangunan gereja. Menteri Agama sudah mengeluarkan pernyataan bahwa masyarakat dan Pemkot Cilegon tidak boleh menolak pendirian gereja. Adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat di kota Cilegon. Di sisi yang lain, Gereja Kristen Indonesia Yasmin Bogor pendirian GKI Yasmin ini juga membutuhkan waktu yang lama. Wali Kota Bogor menyebut diperlukan 15 tahun sampai akhirnya gereja GKI Yasmin bisa didirikan. Jemaat GKI Yasmin sebenarnya sudah memiliki IMB untuk mendirikan gereja. Tapi sayangnya ada begitu kuat penolakan dari masyarakat sekitar. Bahkan Mahkamah Agung sudah mengeluarkan ketetapan bahwa IMB itu sah. Tapi penolakan terus terjadi sampai akhirnya Wali Kota Bogor Bima Arya mengambil jalan tengah untuk menenangkan. Pembangunan lokasi gereja itu dipindahkan ke daerah baru yang berjarak sekitar 1 km dari lokasi aslinya. Setelah dipindahkan, gereja akhirnya bisa berdiri sekarang. Gereja GKI Yasmin seharusnya bisa menjadi inspirasi untuk diterapkan di daerah lain, seperti yang terjadi di Cilegon. Di satu sisi, kepala daerah yang mempunyai persoalan yang sama, dan di sisi yang lain, warga akan jadi lebih terbuka dengan keberadaan rumah ibadah agama lain. Pemerintah sampai saat ini masih menjalin komunikasi dengan warga dan tokoh masyarakat di Cilegon, terutama mereka yang menolak keberadaan gereja HKBP. Pemerintah sendiri belum menjelaskan langkah apa yang akan diambil untuk menyelesaikan kasus gereja Cilegon. Selain dari Bogor, kabar baik juga datang dari Cikarang, Jawa Barat, yang setelah 16 tahun berjuang akhirnya umat Katolik di Cikarang bisa memperoleh izin membangun gereja. Jemaat gereja sudah memperjuangkan IMB sejak tahun 2007. Rekomendasi dari Kementerian Agama juga sudah dikeluarkan pada 2012. Tapi karena dilanda berbagai persoalan, pembangunan gereja pun terbengkalai. Yang tampaknya menjadi faktor kunci dalam hal ini adalah PLT Bupati Bekasi, Dani Ramdan. Sejak 2021, Dani dengan gerak cepat menyelesaikan berbagai persoalan Bekasi termasuk soal perizinan gereja yang sudah mandek selama belasan tahun. Ia memerintahkan jajarannya untuk mengkaji alasan mandeknya izin pembangunan gereja. Ridwan Kamil memuji inisiatif Dani menuntaskan soal yang menghambat umat Katolik di Cikarang. Ini bisa dicontoh kepada seluruh pimpinan daerah agar terus memfasilitasi pembangunan rumah ibadah bagi semua umat beragama. Rencananya pembangunan gereja ini akan rampung kurun waktu 2 tahun ke depan dan mampu menampung umat
setidaknya 11.000 umat. Apa yang terjadi di Bogor sekarang ini memang merupakan kabar yang membahagiakan. Namun persoalan masih jauh dari selesai. Di saat yang sama kita mendengar kabar sebaliknya di Purwakarta. Bupati Ane Ratna Mustika justru menyegel gereja Kristen Protestan Simalungun. Menurut Ane, penyegelan itu dilakukan karena ada keberatan masyarakat atas kehadiran gereja di daerahnya. Kita harus sadar kasus-kasus penolakan gereja rasanya masih terus akan berlangsung. Dan karena itulah, kita berharap pemerintah pusat memang harus bersikap tegas. Pembangunan rumah ibadah adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Pemimpin daerah, ulama, atau kelompok manapun tidak berhak untuk melarang pendirian rumah ibadah. Yang sering jadi sumber masalah adalah peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pendirian rumah ibadah. Dalam peraturan itu ditetapkan bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar rumah ibadah bisa didirikan. Pertama, harus ada dukungan dari 90 orang pengguna rumah ibadah. Kedua, harus ada dukungan 60 orang penduduk setempat. Yang ketiga, rekomendasi tertulis Kementerian Agama. Dan yang keempat, rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Seperti yang Anda lihat, sebenarnya tidak ada ketentuan harus ada persetujuan dari kepala daerah atau wali kota. Seperti yang terjadi di Cilegon dan Purwakarta, itu sebenarnya tinggal mengeluarkan IMB saja. Oleh karena itu, yang diperlukan agar pelarangan pembangunan gereja tidak lagi terjadi adalah ketegasan sikap pemerintah pusat serta keterbukaan masyarakat atas perbedaan. Pemerintah pusat rasanya sudah saatnya mempermudah pembangunan rumah ibadah dengan tidak lagi menerapkan persyaratan dalam peraturan bersama menteri atau SKB 2 menteri tentang rumah ibadah. Disederhanakan saja, cukup Kementerian Agama yang mengeluarkan izin pendirian rumah ibadah. Hal yang kedua yang pemerintah harus lakukan adalah membangun komunikasi dengan pemerintah daerah yang masih punya ganjalan dengan pembangunan gereja. Pemerintah daerah harus diajari apa yang mereka lakukan bertentangan dengan konstitusi. Hal yang ketiga yang mesti pemerintah pusat lakukan adalah berkomunikasi dengan pemuka agama yang selama ini masih juga merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Para pemuka agama harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Hal yang keempat pemerintah pusat harus lakukan adalah kampanye nasional soal toleransi beragama. Masyarakat harus dididik untuk saling menghargai hak beribadah masing-masing umat. Penindasan terhadap hak beribadah umat Kristen sudah berlangsung terlalu lama, dan sudah saatnya ini harus dihentikan. Pemerintah pusat harus bertindak cepat sebelum semua ini terlambat. Menurut saya, selama SKB 2 Menteri ini tidak dicabut, masalah-masalah penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia akan terus terjadi. Upaya diskriminasi ibadah umat Kristen, seharusnya bupati punya kewenangan memberikan perlindungan dan memberikan jaminan atau memberikan izin ke rumah ibadah. Rumah ibadah bukan untuk tempat kejahatan ataupun bukan untuk tempat maksiat, bukan tempat untuk keburukan atau lainnya. Tapi itu adalah tempat yang dibuat untuk umat beragama beribadah untuk menyembah Tuhannya. Saya berharap ke depan apa yang terjadi di Purwakarta tidak terulang di daerah lain. Presiden Joko Widodo pernah mengatakan konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Konstitusi jelas memberikan jaminan perlindungan negara kepada orang untuk beragama dan melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan dan agamanya. Makanya konstitusi tidak boleh tunduk kepada kesepakatan. Itu saja opini saya hari ini. Menurut kalian yang menonton video ini, kenapa ada keinginan untuk menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas? Dan tuliskan juga opini kalian kenapa semua ini bisa terjadi. Pastikan kalian menekan tombol like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi